Keluargaku, sorgaku, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena banyak orang yang menikah, tetapi belum tentu semua pasangan tuh bisa menikmati pernikahannya. Ya, saya nggak tahu dengan Anda. Tapi saya berharap jemaat gereja Mawar Syaron yang beribadah di kampus selatan ini, Anda semua bisa menikmati pernikahan Anda bagaikan sorga. Wih, seperti apa sih suasana sorga yang ada di dalam keluarga kita? Ya, suasana yang penuh kasih, aman, damai. Pokoknya Anda betah, kepengen pulang, datang aja ke rumah Anda. Tapi ada tanda-tanda di mana ketika Anda pulang ke rumah, kalau Anda merasa, aduh, aku habis mandi, aku tak keluar lagi lah. Sudah mulai merasa agak betah. Aduh, ketemu lagi. Aduh, ini. Ya pasangan Anda mungkin merasa, aduh pasanganku yang cerewet kayak gini. Aduh, gatal-gatal semua badanku ya. Habis mandi Anda keluar lagi. Nanti sudah menjelang jam tidur Anda baru pulang. Nah, itu berarti ada masalah di dalam rumah tangga Anda. Ya. Pokoknya setiap orang yang menikah, saudara-saudara, itu ada dua pilihannya. Anda akan menjalani pernikahan itu bagaikan sorga di dunia ini. Atau yang kedua, aduh apes deh kayak neraka gitu ya. Tetapi saya berdoa supaya Anda semua boleh menikmati suasana sorga, damai, ada pengampunan, ada pemulihan. Dan kalau Tuhan menghadirkan sorga di dalam keluargamu siap-siaplah dipakai untuk menjangkau, untuk memenangkan jiwa, untuk memulihkan keluarga yang lain. Dan izinkan keluarga Anda dipakai untuk memuridkan keluarga yang lain juga. Amin. Itu yang menjadi kerinduan hati kami, karena lewat keluarga lah kuasa dan kasih Kristus itu terpancar, sehingga keluarga yang lain mungkin yang belum kenal Tuhan, mereka akan dipulihkan. Saya ajak kita semua buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, buka Alkitab Anda, buka catatan Anda, dan sambil kita baca firman Tuhan ini, bersama-sama kita bacanya ya, kita bacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Anda baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah hidup bersama suami istri. 1 Petrus pasal 3, saya mulai dari ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2, silakan. Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. 4, lebih keras lagi, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan berasal dari loh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Saya bacakan 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. 6, silakan. Dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, ayat yang ke-7 kayaknya ayat yang 7 saya dan khususnya kaum pria. Kita baca dengan suara yang keras yang kita bisa. 2, 3. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, oke, setelah kita membaca 7 ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik dari 7 ayat ini, seberapa banyak pesan atau nasihat yang ditujukan kepada para istri, dan seberapa porsinya pesan yang ditujukan kepada para suami. Lebih banyak mana coba? Berapa ayat ditujukan untuk istri, berapa ayat untuk para suami? Oke. Kalau Anda baca baik-baik ya, khususnya membaca ayat yang terakhir, para pria yang saya ajak bersama, kok kayaknya cuma 1 ya Pastor, ayat untuk para suami ngelus dada sambil ngomong, adem. Wih, berarti bagi para istri ini, istri kayak banyak dosa nih, makanya sampai 6 ayat ini istri ya. Enggak ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya proporsinya masing-masing di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Nah, untuk menghadirkan suasana sorga di dalam rumah tangga, ini melibatkan peranan dari keduanya. Baik itu suami maupun juga istri. Karena di dalamnya juga suami dan istri ketika punya anak, hubungan antara orang tua dan anak pun juga mesti beres. Hubungan antar saudara pun mesti beres.
Ya, dari masa ke masa, ketika tahun demi tahun silih berganti, ketika nanti anak sudah mulai besar, nanti anak kita juga akan berumah tangga, mereka juga akan melihat pola dari kehidupan suami istri yang kita bangun sebelumnya. Karena itu teladan apa yang bisa kita berikan. Dan firman Tuhan ini juga pertama kali ditujukan kepada para istri. Karena di dalam di dalam rumah tanggalah istri biasanya paling banyak berperan. Yang ngurus rumah dari ujung ke ujung biasanya peranan istri. Yang ngurusin mungkin menu masakannya sepanjang hari. Oke lah, katakanlah para istri gak masak. Yang ngurusin menu cateringnya dalam rumah tangga. Yang ngurusin soal keuangannya di dalam rumah tangga. Mungkin banyakkan juga para istri. Suami, katakanlah suami dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka biasanya berperan ya bekerja, cari uang, masalah penghasilan, penghidupan. Itu yang diurus oleh para suami. Sehingga ketika suami kembali pulang ke rumah dari pekerjaannya, yang penting semua urusan rumah tangga beres. Yang penting di rumah ada makanan tersaji. Yang penting ketika suami datang ke rumah, anak-anak semuanya sudah diurus sama istri. Kan kurang lebihnya seperti itu. Segala urusan rumah tangga, segala teknisnya, mau dari masaknya, mau dari nyuci bajunya, mau jemur bajunya, mau sampai bajunya bisa dipakai lagi, sampai disetrika, sampai urusan asisten rumah tangganya. Yang penting semuanya yang tahu urusannya adalah ibu rumah tangga. Ya, kan nggak ada yang namanya peranan bapak rumah tangga, gitu kan nggak ada. Ya, nah karena itu peranan istri yang mungkin dari segala list, dari segala daftarnya banyak banget. Ya, mungkin seolah-olah Petrus pun juga memberikan porsi yang banyak. Kenapa? Karena kalau suami kebanyakan dikasih, ya daftar pekerjaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini yang harus dilakukan, lupa semua. Ya. Kenapa? Karena suami itu saking terlalu fokusnya, dikasih tahu 1 poin aja kadang bisa lupa. Ya, karena itu. Ya, ini bukannya gak seimbang ya, tetapi memang daya tampungnya wanita untuk menerima segala macam nasihat, segala macam masukan itu daya tampungnya lebih besar, lebih luar biasa dibandingkan para suami. Karena itu para suami hari ini dapat pesan 1 ayat saja, tetapi dalam. Ya itu. Oke, kita mulai ya. Bagaimana ketika kita pelajari dari nasihat yang diberikan kepada para istri. Ada 2 tipe istri di sini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Ada tipe istri yang mereka harus menghadapi suami yang belum beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah istri bagaimana menyikapi suami yang sudah hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, prinsipnya sama bahwa istri itu harus tunduk pada suami. Karena dengan mereka tunduk kepada suaminya, maka suami yang belum beriman itu akan bisa dimenangkan, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena situasi yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu ketika surat ini ditulis berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita bicara tentang kekristenan, Anda memeluk agama Kristen, hari Minggu seperti ini Anda datang ke gereja, gak ada masalah kan? Ya, semua keluarga mendukung, teman-teman mendukung, tidak ada yang keberatan. Bahkan dari negara, dari pemerintahan juga tidak menentang keberadaan agama Kristen. Berbeda dengan situasi sekitar 2000 tahun yang lalu. Ketika orang-orang Yahudi mulai percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan ketika orang-orang non-Yahudi, mereka juga mulai memeluk kekristenan, mereka beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka dibaptis, jadi viral, jadi heboh sekampung. Sehingga mereka semua mulai membenci orang-orang Kristen. Dan Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen di perantauan yang ada di Asia Kecil. Baik mereka itu yang dari kebangsaan Yahudi, non-Yahudi, tapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka punya komunitasnya dan mereka sedang mengalami ancaman. Mereka tuh tinggal di dalam tekanan, baik tekanan negara, tekanan dari orang-orang sekitar, tekanan penduduk yang latar belakang mereka tuh Romawi, gaya hidupnya berbeda, mereka penduduk mereka sebagian besar itu penyembah berhala. Jadi kalau ketemu sama orang Kristen, mereka tuh sudah kayak menghina, mereka merendahkan, mereka menekan, ya bahkan kalau perlu dipersulit lah hidupnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ketika mereka hidup dalam situasi seperti itu, Petrus menasehatkan, ingatlah identitasmu sebagai anak Tuhan. Ingatlah identitasmu sebagai orang Kristen, itu artinya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus harus bisa menempatkan diri di dalam sosialisasi dengan pemerintahan. Menempatkan diri kalau kamu sebagai budak, kamu harus bisa hormat kepada atasanmu. Demikian juga para istri di dalam keluargamu, di dalam struktur rumah tangga, istri pun harus bisa hormat dan tunduk pada
suami. Kenapa? Karena sempat kejadian pada waktu itu, orang yang sudah merasa diri Kristen, sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka sudah merasa, oh aku hanya menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Itu benar. Sehingga ketika mereka berperilaku di dalam kekaisaran dan pemerintahan Roma pada waktu itu, siapa itu kaisar? Siapa itu pemerintah Roma? Aku gak perlu hormat, aku gak perlu tunduk sama mereka, karena mereka merasa satu-satunya rajaku adalah Tuhan Yesus. Petrus menegur, cara hidup kayak begitu gak jadi berkat. Memang Tuhan dan Raja kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika kamu hidup bermasyarakat, hormatilah pemerintah. Dan Petrus juga memberikan teguran kepada para hamba-hamba, atau pada waktu itu konteksnya adalah budak-budak yang bekerja kepada bosnya, kepada majikannya. Mereka ditebus oleh darah Yesus. Mereka mulai percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tetapi mereka mulai kehilangan hormat kepada bos dan majikannya di dunia. Ditegur oleh Petrus. Sekalipun kamu karyawan, sekalipun kamu pegawai, dan kamu menyembah Yesus adalah Tuhan dan Raja, tetap hormatilah atasanmu, hormatilah majikanmu, hargailah mereka. Lalu kemudian Petrus masuk menegur para istri. Istri-istri ini juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang para istri yang baru saja ditebus oleh Yesus. Mereka mengalami kelahiran kembali. Mereka baru bertobat dan mereka baru menyadari bahwa oh ternyata Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Patut ditinggikan, patut dihormati setinggi-tingginya. Ketika ketemu suaminya di rumah, siapa lu? Yang menebus hidupku tuh Yesus, bukan lu. Gitu. Sehingga para istri mulai tidak menghormati suaminya. Nah, suami yang belum kenal Tuhan tersinggung dong. Masa kayak gini sih cara hidupnya istri Kristen? Gak jadi berkat, malah bikin mereka cekcok, berantem. Karena itulah alasan surat ini ditulis. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka belum beriman, mereka belum percaya kepada Yesus. Kalau melihat kelakuanmu yang baik di dalam rumah tangga, nanti mereka akan bisa dimenangkan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ada cerita dalam sekitar 2 tahun belakangan ini, saya bersama dengan istri kami kumpul dengan satu komunitas. Kami punya kenalan 2 keluarga dari Connect Group yang berbeda, ya. Dan mereka punya kesamaan. Kesamaannya itu adalah suaminya sama-sama belum percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, belum mau dibaptis, ya. Nah keluarga yang pertama ini, ya, kami melihat di situ sudah mulai ada perkembangan. Istrinya pada awalnya itu benar-benar keras, kurang komunikasi kepada suami. Jadi suami dan istri sama-sama keras, ya mereka juga latar belakang bukan Kristiani, sampai akhirnya yang istri mengalami pertobatan. Ya, ketika dia mengalami pertobatan mulai aktif acara gereja, doa malam, datang CG, sampai akhirnya saking aktifnya pergi ke acara gereja, gak pamit sama suaminya, ya. Kan suaminya bingung kan, kecarian, istriku hilang kemana? Halo para istri, ada yang pernah Anda mungkin terhilang? Dan para suami ada yang pernah kehilangan istri? Ya kan? Memang mungkin dia gak hilang sampai kemana-mana, gak kedugem, gak diskotik, gak sampai pergi yang aneh-aneh begitu, gak mabuk-mabukan. Tetapi boyanya pamit gitu loh. Ya. Nah ini menjadi masalah percekcokan di dalam rumah tangga. Kamu pergi kok gak bilang-bilang ya. Apalagi ditanya, kamu pergi kemana? Ke gereja. Wah tambah marah suaminya. Kenapa? Karena suaminya belum setuju kalau istrinya bertobat, jadi Kristen, lalu datang ke gereja, doa malam, CG, ikut acara training, pemuritan dan sebagainya. Gak suka. Ya. Sampai akhirnya kami dimuridkan bersama dengan CGL-nya, bersama dengan coach-nya. Ya kami juga sempat kenalan, kami berjumpa. Ya kami juga kasih masukan. Baiknya kamu harus jadi berkat untuk suami. Kamu kemana-mana pamit, kamu ngomong komunikasi yang terbuka. Jadi prioritaskan dulu urusan rumah tangga di rumah beres. Jangan ketika ada benturan kamu mengatasnamakan Tuhan. Enggak kok, Tuhan yang suruh. Ya jangan gitu dong, nanti suamimu tersinggung. Lalu di rumah bagaimana? Ya akhirnya pelan tapi pasti berbulan-bulan sudah berlalu. Akhirnya yang suami ini sudah mulai membuka hatinya. Dia mulai melihat perubahan istrinya. Kemana-mana istrinya mulai pamit. Ke gereja pamit. Pergi ke CG pamit. Sampai akhirnya saking melihat perubahan istrinya. Ya memang suaminya sampai sekarang masih belum mau ke gereja. Tetapi belakangan ketika bulan lalu kita mulai menyelenggarakan CG tatap muka kembali. Suaminya membuka diri untuk silakan pakai rumah saya sebagai tempat CG.
Kita semua jadi kaget. Hah, boleh nih? Ya, karena pelan tapi pasti ya CGL-nya dan coach-nya dengan begitu intens ya, dengan begitu sengaja terus mendekati suaminya supaya diarahkan, ayo sama-sama percaya pada Tuhan Yesus dengan kami bergaul, kami ngajak dia makan, kemudian ngajak liburan bersama, pokoknya berteman aja sampai mereka melihat gaya hidupnya orang Kristen tuh kayak apa. Gaya hidupnya murid Allah itu seperti apa. Gaya hidupnya jemaat gereja Mawar Sharon yang dimuridkan dalam CG gimana. Sampai pemikiran suaminya terbuka. Oh ternyata beda ya. Ternyata ketemu dengan kalangan umat Kristen ini, mereka ya gak ngerokok, mereka gak gosip, mereka gak macem-macem, mereka bercandanya juga positif, istrinya juga berubah. Sampai suaminya ngomong, kalau mau pakai CG silakan di rumah saya. Bahkan kasih tahu sama istrinya, nanti siapkan konsumsinya yang enak. Wah puji Tuhan, langsung saya dan istri diundang pada waktu itu. Kita datang ngunjungin CG-nya Bapak Ibu. Bukan karena konsumsinya, tetapi karena Bapak ini membuka rumahnya supaya CG-nya bisa dipakai di rumahnya gitu ya. Nah kemudian ketika salah satu anggota jemaat menggelar karpet di sana kan, ya sampai suami juga ngomong, loh ternyata kalian bawa karpet sendiri. Dah mulai minggu depan kalau mengadakan CG di rumah saya, gak usah bawa karpet lagi. Saya beliin karpet supaya kalian bisa duduk di sini dan melangsungkan acara CG dengan baik. Wow, puji Tuhan. Mungkin sampai saat ini suaminya belum percaya kepada Tuhan, tetapi kita percaya pelan tapi pasti dia akan mulai percaya kepada Tuhan. Keluarga yang kedua, kurang lebih sama. Istrinya duluan sudah bertobat. Ya, istrinya kalau ceritanya dari dulu tuh istrinya dominan ya. Istrinya juga pokoknya aktif banget dan istrinya ya biasalah kalau lagi gak cocokan itu bisa marah-marahan, bisa apa deh gitu ya. Sampai akhirnya istrinya bertobat, aktif datang ke gereja, aktif datang CG, aktif pelayanan, bahkan sampai jadi singer segala di pelayanan tertentu. Ya, dia juga sempat gak pamitan sama suaminya karena kucing-kucingan ya. Jangan sampai ketahuan kalau dia pergi ke gereja. Ya, dia sampai latihan musik, dia pergi kemana, dia pelayanan, Mawar Sharon Women dan seterusnya. Sampai akhirnya ya puji Tuhan karena istrinya ini mau dimuridkan dalam komunitas CG dan teman satu CG-nya pun juga mulai mendekati suaminya. Karena itu ayo kita jadikan keluargaku sorgaku ini ketika keluarga Anda mengalami sorga. Biarlah keluarga memuridkan keluarga. Keluarga dari anggota CG kami yang sudah dipulihkan mulai PDKT. Suaminya diomong-omongin ya. Diajak pergi bersama, makan bersama. Begitu sudah akrab, liburan bersama, kompak jadinya. Sampai sekarang memang suaminya belum dibaptis. Tetapi satu langkah lebih maju. Ke CG dia mau. Dan dari sepanjang tahun yang lalu bahkan sekalipun ibadahnya sudah sempat online lalu onsite lagi. Ketika ibadah onsite dari tahun lalu suaminya sudah mulai datang ke gereja. Bahkan dari pagi bangun hari Minggu suaminya kemudian ngingetin seluruh isi rumahnya. Hei ayo bangun semua, kalian gak pergi ke gereja pagi ini. Padahal suaminya belum dibaptis. Ya, dia yang ngingetkan istri dan anak-anaknya ayo pergi ke gereja. Begitu hari Minggu selesai doa berkat, habis ibadah selesai, datang ya kadang-kadang nyari teman-temannya, nyari saya, ayo Pastor Bet kita foto dulu. Loh ini yang ngajak foto ini malah yang belum dibaptis, saya pikir gitu ya. Habis gitu selesai ibadah, jamnya makan siang, ayo makan bersama. Loh yang ngajakin malah dia, tapi dia sudah merasa mulai akrab. Ya, kami masih terus follow up dua keluarga ini. Kami percaya dalam tahun ini pemulihan terjadi. Suami-suami yang belum dimenangkan ini oleh karena kelakuan istrinya yang jadi berkat di dalam rumah tangga. Suami-suami akan bertobat. Amin. Nah itu sikap seorang istri tunduk pada suami supaya suami bisa dimenangkan. Nah apabila suaminya juga sudah takut akan Tuhan, sama-sama seiman. Apalagi perlakukanlah suami Anda para istri, ya. Perlakuan suami Anda itu dia tuh benar-benar Anda bisa hargai. Hormati dia sungguh-sungguh. Suami yang belum beriman aja kita harus taat dan tunduk, apalagi yang sudah di dalam Tuhan. Perlakukanlah dia. Contoh seperti Sarah terhadap Abraham suaminya. Yang dikenakan itu bukanlah perhiasan secara lahiriah. Tetapi yang Anda kenakan adalah perhiasan secara batiniah. Ini yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus. Ya. Rasul Petrus mengatakan demikian, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Loh Pastor, emangnya gak boleh nih kita kalau tampil yang terbaik. Ya, make up yang begitu cantik, yang rambutnya disetting gitu kan. Habis itu pakai pakaian indah-indah. Emangnya kalau kita jalan sama suami, nanti suami kita malu dong. Ya, bener. Ya, tetapi
penampilan bukanlah segalanya. Memang ya para wanita Anda mesti berdandan. Yang setuju katakan amin. Oh ternyata di sini kurang suka berdandan ya wes. Oke, para wanita Anda berdandan itu baik-baik saja, oke-oke saja. Tetapi maksudnya ayat ini adalah bicara soal prioritas, bukan berarti larangan. Dilarang berdandan, ya dilarang mengepang rambut. Ya rambutnya uwel-uwelan gitu kan ya repot Anda datang beribadah ke gereja. Yang malu juga suaminya ya kan. Ya. Lalu Anda pakai baju tidur datang ke gereja. Firman Tuhan berkata jangan berpakaian indah. Ya ampun deh gitu ya. Maksudnya secara prioritaskan perhiasan yang digunakan itu adalah perhiasan rohani, manusia batiniah. Seperti istrinya Abraham, Sarah saja memanggil Abraham itu adalah sebagai tuannya. Perhatikan ayat yang ke-6. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia siapa? Bukan Koko, bukan dipanggil Mas gitu, bukan dipanggil Abang, bukan. Tetapi dia panggil Master, tuannya. Kok sampai segitunya ya? Tetapi ini bicara soal sikap. Bukan berarti setelah ibadah ini Anda pulang ke rumah, para istri lalu manggil suaminya, biasanya Koko gitu kan, atau Mas, Bang, sayang gitu kan, sudah Tuan gitu ya. Ya kaku banget gitu kan. Apalagi kalau belakangan ini para istri suka manggilin suaminya, "Woi, hey." Ya, tukang parkir apa gitu ya. Ya, jadi mulai sekarang perlakukan suami Anda dengan penuh hormat, dengan penuh kasih. Ibarat Sarah terhadap Abraham, panggil dia tuannya. Perlakukan dia bagaikan tuan, bagaikan raja di rumah. Pasti aman sejahtera rumah tangga Anda di rumah. Sorga langsung muncul dalam keluargamu. Nah, yang terakhir tentang suami. Bagaimana perilaku suami? Mungkin ada doa-doamu para suami yang belum terjawab. Ya, saya pernah melayani seorang bapak, ya, dia sudah menikah sekitar belasan tahun, anak juga sudah remaja. Waktu itu saya masih di luar kota bersama dengan istri. Sebetulnya bapak ini dulu hidupnya pernah sukses, tetapi belakangan usahanya bangkrut dan kemudian dia terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang dan dia sangat tidak bisa lepas dengan yang namanya sabu-sabu. Tetapi puji Tuhan kok bapak ini kok, ya saya gak tahu gimana caranya bisa ketemu dengan gereja Mawar Syaron di kota Palembang pada waktu itu. Lalu saya layani bersama dengan salah satu CGL. Kami konselingi dia, kami nasihati dia. Sampai akhirnya dia membuka hati, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Sambil proses dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia kemudian kami doakan, kami ajari berdoa. Tetapi dia juga mengalami pergumulan gak bisa lepas dari sabu-sabunya. Akhirnya kami ajak datang ke ibadah, didoakan waktu ibadah, altar call waktu ibadah, dia ngalami jamahan Tuhan, dia dilawat Tuhan, dia sampai nangis-nangis, pokoknya dia sudah nyerah deh sama Tuhan. Ya kami terus konselingi dia, memang yang masih nyantol sama dia itu adalah gak selepas dari sabu-sabu. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian setelah kita nasihati terus, doakan terus, dia memutuskan untuk memberikan diri dibaptis. Kita rasa ini breakthrough nih, dia sudah mau dibaptis nih ya. Tetapi sayangnya, istrinya itu juga memang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini kebalikan ceritanya ya. Suaminya yang duluan mengalami zaman Tuhan, terikat dengan sabu-sabu, mau datang ke gereja duluan. Ya, tapi istrinya juga belum bisa diajak ke gereja. Karena satu dan lain hal. Waktu itu kita belum tahu kenapa. Ya. Kemudian setelah suaminya ini dibaptis, ya kita berharap pemulihan terjadi. Ya paling enggak puji Tuhan. Dia sudah mulai kerja keras, dia mulai bayar harganya, dia benar-benar mulai sampai rada tersiksa dirinya, lepaslah dari sabu-sabu. Tetapi dia juga punya harapan, semoga usahanya yang bangkrut bangkit lagi. Tetapi tidak terjadi kebangkitan. Dia juga berdoa supaya pernikahannya bahagia kembali. Tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan dengan istrinya. Dia sudah doa, "Pak, saya sudah doa supaya saya bahagia lagi sama istri. Saya sudah berdoa supaya perusahaan saya ini bangkit lagi. Saya sudah berdoa supaya hubungan saya dengan anak-anak saya pulih." Tetapi kok gak pulih-pulih, kenapa? Karena saya ini juga, kok rasanya ada yang nyantol dengan istri saya. Oh iya, kita juga lupa. Iya, kenapa dengan istrinya? Ternyata dari masa-masa dia terikat dengan sabu-sabu selama dia belum bertobat, dia sempat melakukan kekerasan terhadap istrinya. Ternyata ketika dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus, dia ngajak istrinya, dia tuh juga dengan cara yang marah-marah, emosi dan sebagainya. Dia kepingin rumah tangganya dipulihkan, tetapi dengan cara dia marah-marahin istrinya terus. Ya kita sampailah pada ayat ini. Para suami, kalau doamu pengen dijawab, supaya doamu jangan terhalang, lihat ini. Demikian juga kamu, ayat 7 ya. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan
Istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, sudah tahu istri kaum lebih lemah, gitu kamu hajar, gitu kamu pukul. Ya suami istrinya mana bisa pulih, istrinya mana bisa melepaskan pengampunan. Karena suami ini merasakan ada histori yang kurang benar dengan istrinya. Dari awal dia menikah, ya dia menikah dengan manusia ya. Cuma saya ini kasih ilustrasi. Dia ibaratnya membeli kucing di dalam karung. Ya, tetapi sekali lagi dia bukan kawin dengan Catwoman, bukan ya. Tetapi dia merasa istrinya ini menyembunyikan sesuatu sehingga itu pergumulan selama belasan tahun dia merasa istrinya selingkuh lah, istrinya agak bener lah, istrinya tuh menggelapkan keuangan. Sehingga dia curiga terus bawaannya sama istri. Saya ngomong sama bapak ini, Pak, kamu sudah lepas dari sabu-sabu, berkat Tuhan Yesus. Kamu sudah mulai datang aktif ke gereja, puji Tuhan. Kamu aktif datang ke JG, puji Tuhan. Bahkan kamu juga sudah dibaptis, puji Tuhan. Tuhan mau memulihkan pribadimu. Tetapi kalau keluargamu mau pulih, usahamu juga mau pulih, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Hiduplah bijaksana dengan istrimu dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan ini. Kalau tidak, doamu tidak akan pernah terjawab. Dan ini adalah sebuah proses, ya, prosesnya sampai sekarang belum selesai. Dan para suami yang hadir dalam ibadah siang hari ini, adakah Anda juga sedang mengalami hal yang serupa? Apakah mungkin ada terobosan yang belum terjadi dalam kehidupanmu? Apakah ada doa-doamu yang belum terjawab? Kemungkinan besar doamu terhalang. Supaya doa suami tidak terhalang, mohon ya para suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hargai mereka, cintailah istrimu, perlakukan dengan baik. Dia adalah kaum yang lebih lemah dan hormatilah istrimu. Jangan lecehkan istrimu, jangan hajar istrimu, jangan pukul istrimu, tetapi perlakukan dia. Ampunilah istrimu, andai kata istrimu sedang melakukan kesalahan atau mungkin bahkan kesalahan yang tersembunyi. Andai kata istrimu juga belum percaya kepada Tuhan Yesus, hiduplah bijaksana, hormati, perlakukan istrimu dengan baik. Amin. Dan biarlah keluargamu benar-benar dipulihkan supaya engkau mengalami suasana sorga di dalam keluargamu. Oh, kalau suasana sorga itu ada di dalam rumah tanggamu. Oh, benar-benar enak Bapak Ibu Saudara. Setiap kita mungkin begitu dalam pekerjaan pernah mengalami capek, pernah mengalami rasa penat, depresi, stres, tertekan gitu kan. Rasanya ada kerjaan yang belum selesai. Kadang-kadang kita bisa konflik dengan teman kerja. Begitu pulang sampai di rumah, aduh lemes semua badan, rasanya kok gak enak gitu ya. Tetapi kalau suasana sorga ada dalam rumah Anda, keluargamu itu menjadi tempat pemulihan. Saya dan istri kita pulang dari pelayanan, kita pulang dari kantor, kita bisa merasa capek, kita bisa merasa lelah, kita bisa merasa penat. Kita mungkin ngurusin pelayanan, ngurusin masalahnya jemaat, bisa bikin kepala kita juga ikut pusing. Tetapi begitu di rumah, kami berusaha tidak membawa masalah pelayanan datang ke dalam rumah tangga kami, tetapi kami bicarakan hal yang lain. Suami dan istri komunikasi lancar. Kumpul bersama dengan anak-anak. Anak-anak datang membawa penghiburan buat kami. Stresnya hilang Bapak Ibu Saudara. Kami bisa merasakan kepenatan kami hilang. Kami menjadikan keluarga kami, rumah kami sebagai tempat penghiburan. Sebagai tempat pemulihan. Akhirnya kami bisa melewati malam itu sebelum tidur. Kami kumpulkan anak-anak kami. Yuk kita doa sebentar. Doa dengan caranya anak-anak berdoa. Wih lucu banget. Saat teduh bersama. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita saling menasihati. Kita saling menguatkan. Itu semua begitu indah, rasanya kita sudah disegarkan kembali. Esok harinya ketika kita bangun, udah seger. Kalau sorga ada di dalam keluargamu, maka engkau akan betah tinggal di rumahmu. Engkau akan mengalami pemulihan lewat keluargamu. Engkau akan mengalami kesembuhan lewat keluargamu. Rasanya luka hati, kecewa, semuanya sembuh lewat keluarga yang adalah sorga dari Tuhan dalam kehidupan kita.